Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, kali ini saya akan mengajak kalian berwisata di kebun vanili. Bagi kalian yang suka dengan makanan dengan rasa vanila, tapi tidak tahu dari mana sih asal vanila itu? Nih, saya kasih lihat, inilah pohon pencipta rasa vanila. Yap, betul sekali, ini adalah pohon vanili. Tapi sebelum saya lanjut video ini, ada baiknya kamu bantu saya dengan memberi like, subscribe, dan share video saya agar berkembang. Dan jangan lupa kamu pencet tombol loncengnya agar kamu tidak tertinggal notifikasi video terbaru dari saya. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Haris yang memiliki kebun ini. Semoga sukses ya Bang. Oke rekan-rekan semua, kamu tahu nggak sih? Pohon vanili ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Aztec di hutan Meksiko sekitar 1530 tahun silam. Penduduk asli Meksiko memang telah lama mengenal buah vanili kering untuk dijadikan penyegar minuman coklat. Sedangkan untuk di Indonesia, tanaman vanili dibawa oleh Belanda pada tahun 1819. Tujuan awalnya, tanaman ini ditanam di Kebun Raya Bogor untuk memperkaya koleksi tanaman botani yang digagas oleh Profesor Dr. Rainworth. Namun sekitar tahun 1864, vanili terdapat di daerah Temanggung, Jawa Tengah dan selanjutnya menyebar ke beberapa wilayah seperti Bali, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di Papua. Pada tahun 1960 sampai 1970, Pulau Jawa menjadi daerah terpesat dalam proses perkembangan tanaman vanili. Sehingga wajar jika vanili Indonesia lebih dikenal dengan nama Java Vanilla Beans karena munculnya sentra tanaman vanili yang diekspor dari daerah Jawa. Para sahabat semua, perlu diketahui vanili memiliki beberapa jenis, di antaranya seperti Vanilla planifolia, Vanilla pompons, dan Vanilla garneri. Sedangkan di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemukan adalah jenis Vanilla planifolia atau dikenal dengan nama Madagaskar Bourbon Vanilla. Ayo, siapa yang tahu harga vanila saat ini ya? Saran per 13 Januari 2021 sekitar Rp500.000 sampai Rp875.000 per kilonya yang masih basah loh. Sedangkan untuk harga vanili yang sudah kering, jangan pingsan dulu ya, mencapai 4 juta sampai 5.700.000 per kilonya. Mantap banget kan? Tapi dengar dulu informasi yang satu ini. Dari awal tanam, vanili dapat menghasilkan buah dengan rentang waktu antara 1 sampai 2 tahun. Waktu yang lumayan lama ya. Namun akan terbayar lunas dengan rasa bersyukur ketika bunga-bunga vanili yang dikawinkan mulai berubah menjadi buah yang gemuk-gemuk. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah, tabarakallah. Buahnya gede, panjang. Bila batang-batang vanili ini bisa tumbuh dengan normal dan baik, setiap satu batang pohon vanili dapat memproduksi sekitar 10 kilo per pohonnya. Dan apabila sudah dipanen, pohon vanili bisa diremajakan kembali dengan dipotong bagian batang yang kurang produktif dan bisa tumbuh lagi. Kalau sudah lihat begini, rasanya pengen cepet-cepet besok beli bibit pohon vanili dan kita tanam ya. Apalagi mendengar harganya yang fantastik, pengen bener besok kita nanam. Hai. Namun perlu diperhatikan bahwa pohon vanili sangat cocok ditanam di daratan yang ketinggiannya 700 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Dengan curah hujan antara 1.500 dan 3.000 mm per tahun. Artinya, tanaman vanili tidak cocok untuk daerah penghujan atau dengan curah hujan yang tinggi seperti di Bogor. Pohon vanili dapat hidup subur apabila ditanam di tanah berhumus dengan sistem drainase yang baik. Vanili juga tidak cocok ditanam di tanah yang terlalu asam. Karena itu, pH tanah untuk budidaya vanili antara 5,5 sampai 7.
Perlu kamu ketahui bahwa vanili adalah yang 2 tanaman tahun. yang merambat. Dia memerlukan inang untuk tumbuh dan merambat. Sebelum menjadi buah, tentunya pohon vanili ini berbunga terlebih dahulu. Bunga-bunga vanili akan berwarna kuning, ada Ada pula yang yang berwarna hijau. 2,5 tahun. Akan tetapi bunga-bunga dari vanili ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Bunga vanili memerlukan bantuan manusia untuk mengawinkan antara benang sari dan putik. Artinya perlu penghulu yang handal. Ihihi. Karena bunga vanili yang dibudidaya tidak bisa dikawinkan melalui lebah atau burung. OTW bikin NA sama Pak Naib. Hahaha. Rangkaian bunga vanili adalah bunga tandan yang terdiri dari 15 sampai 20 bunga. Bunga keluar dari ketiak daun bagian pucuk batang. Warnanya sedikit hijau dan kekuningan dan sedikit pucat. Panjangnya antara 4 sampai 8 cm dan berbau sangat harum. Bila diperhatikan, bunga vanili mirip-mirip seperti bunga anggrek ya kawan-kawan. Putik pada bunga vanili tertutup oleh corongnya, sehingga penyerbukan secara alamiah akan terhalang. Kepala sari mengandung 2 butir tepung sari. Letaknya semakin tinggi daripada kepala putik. Keistimewaan dari bunga vanili yaitu kepala putiknya mengandung air perekat. Bila tepung sari ditaruh di sana, akan segera menempel dan terjadilah pembuahan. Bunga vanili yang telah mekar hanya mampu bertahan 1 hari. Jika bunga yang telah mekar itu tidak segera dikawinkan, akan layu dan penghabisan, lalu rontok. Oleh karena itu harus sering keliling kebun sebagai pengontrol perkembangan vanili. Waktu yang tepat mengawinkan bunga vanili adalah pada pagi hari. Berhasil atau tidaknya penyerbukan akan tampak setelah 2 atau 3 hari. Bunga yang berhasil diserbuki akan berubah warnanya menjadi semakin pucat. Lalu, 6 buah kelopak bunganya akan layu, tetapi tangkai bunganya tetap menempel pada tandan bunga. Dan bunga yang tidak berhasil diserbuki akan gugur. Buah vanili mula-mula akan berwarna hijau muda, lalu menjadi hijau tua serta garis-garis kuning menjelang mesak. Buah yang telah mesak berwarna coklat tua. Jika dibiarkan masak di pohon, buah akan pecah menjadi 2 bagian dan menyebarkan aroma vanili. Biji buah kecil-kecil berlebihan banyaknya, warna hitam dan mempunyai ukuran 0,2 mm. Nah kawan-kawan, begitulah penjelasan tentang tanaman vanili. Terima kasih telah menonton dan wassalam.